Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Oke, untuk pembelajaran kali ini Pak Lis akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara membuat atau menyusun model matematika dari program linear ya. Oke, untuk langkah-langkahnya yang perlu kalian pahami itu ada 3. Yang pertama adalah sebelum kalian membuat model matematika, maka kalian harus membuat tabel terlebih dahulu ya. Nah, tabelnya di sini nanti sesuai dengan permintaan soal. Jadi bisa 2 kolom, bisa juga 3 kolom. Kemudian yang kedua langkahnya adalah melengkapi tabel. Jadi dari tabel itu nanti kalian bisa memahami soalnya dengan melengkapkan isian yang ada pada tabel dari soal yang diberikan. Kemudian yang ketiga baru kalian dapat membuat model matematikanya. Oke, untuk langkah pertama ya, kita buat dulu tabel. Nah, tabelnya di sini kita buat 2 kolom. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Seorang pedagang buah-buahan menggunakan mobil untuk menjual rambutan dan duku. Harga pembelian rambutan itu 2.000 per kilo dan duku 2.500 per kilonya. Modal yang ada itu hanya 1.350.000, sedangkan mobil hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 600 kg buah-buahan. Oke. Buat dulu tabelnya ya, 2 kolom. Oke, seperti ini. Nah, di sini pertama disebutkan bahwa buah-buahan yang dijual itu adalah rambutan sama duku ya. Kita tulis dulu rambutan, terus yang kedua adalah duku. Oke, seperti ini. Kemudian dari keterangan soal itu ada harga. Nah, berarti di sini kita beri harga di tabelnya. Dan di sini mobilnya hanya dapat mengangkut ya. Berarti ini daya tampungnya, daya tampung mobil ya, daya tampung. Nah, kemudian di bawah ini bisa kita tuliskan jumlahnya. Oke, kalau sudah, ini langkah pertama membuat tabel. Kemudian yang kedua melengkapi tabel. Nah, ini lengkapi tabel dengan keterangan yang ada di soal. Pertama, untuk rambutan ini harganya berapa lah? Di sini baca pembelian rambutan harganya adalah 2.000. Maka di sini kita isikan untuk harga rambutan adalah 2.000. Dan duku berarti di sini duku 2.500. Nah, berarti isikan saja 2.500. Modal yang ada itu hanya 1.350.000. Berarti ini kan dia termasuk dalam rentang harga ya, karena satuannya kan sama rupiah. Kita isikan di sini 1.350.000. Oke, setelah itu kita ke kolom berikutnya. Mobil hanya dapat mengangkut tidak lebih lah. Di sini ada kata-kata tidak lebih nanti. Ini diperhatikan. Dari 600 kg buah-buahan. Berarti 600 kg itu kan keseluruhan dari buah-buahannya, yaitu rambutan sama duku. Nah, berarti kita mengisikan 600 itu ada pada kolom jumlah. Nah, di sini. Jumlah daya tampungnya itu 600 kg. Nah, bagaimana untuk rambutan sama dukunya? Nah, di sini kita nganggapnya dia masing-masing adalah 1. Karena kita belum tahu jumlah rambutan yang sebenarnya yang diangkut dan duku sebenarnya itu berapa, kan belum. Yang pasti di sini jumlahnya itu tidak lebih dari 600 gitu ya. Oke, kemudian di sini ada keterangan jika X menyatakan banyak buah rambutan. Nah, berarti rambutan ini kita misalkan dengan X, ini ya rambutan. Dan Y itu menyatakan buah duku lah, berarti Y-nya ini adalah duku. Nanti kita dalam menyusun model matematikanya itu kita membacanya ke bawah ya, bukan ke samping. Oke, ini langkah yang kedua. Sekarang untuk langkah ketiga yaitu membuat modelnya. Nah, di sini kita membacanya ke bawah, kita urut. Untuk harga rambutan 2.000. Nah, berarti untuk model matematikanya kita bisa tulis yang pertama itu adalah 2.000 X ditambah dengan harga duku 2.500 Y. Nah, itu sama dengan jumlah harganya, jumlah uang yang dimiliki itu 1.350.000. Seperti ini. Setelah itu kita bisa menyederhanakan. Nah, nolnya ini kan ada beberapa, ini bisa kita gonjrengi dulu ya biar hilangan.
Nah, ini gonjreng 2, ini 2, ini 2 juga hilang. Nah, setelah itu ini ada angka 20, 25 dan 135 lah. Ini masing-masing bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. Oke, setelah kita bagi 5, maka hasilnya adalah 20 bagi 5, 4x ditambah 25 bagi 5, 5y sama dengan 135 dibagi 5, itu kan 2700. Nah, gini ya. Kemudian untuk tandanya bagaimana? Di sini tadi kan ada kata-kata tidak lebih. Tidak lebih itu kan artinya kurang ya. Berarti ini kurang dari sama dengan. Berarti kalau untuk model matematika pertama itu berarti ya ini 4x ditambah 5y kurang dari sama dengan 2700. Itu model yang pertama. Terus yang kedua modelnya itu dari yang kolom berikutnya di sini. 1x. Nah, berarti kan x ditambah 1y, berarti ditambah y. Ini juga sama, tandanya kurang dari sama dengan 600. Lah, kenapa tandanya lebih kecil atau kurang dari? Karena ini hanya mampu mengangkut tadi ya, tidak lebih dari 600, itu berarti tandanya kan kurang. Terus yang x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Lah, ini wajib harus tandanya itu lebih besar. Nah, maka model matematika yang sesuai dengan ini yang Pak Lis tulis ini, itu jawabannya adalah untuk opsi yang B ya, berarti ya. Nah, ini x tambah y lebih kecil sama dengan 600. Terus 4x tambah 5y lebih kecil sama dengan 2700. Terus x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 ya. Itu untuk yang contoh pertama ya. Coba kalian pahami dulu ya kan. Kemudian kalau sudah nanti Pak Lis lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini sama ya, membuat model matematika, tetapi ada versi keuntungannya. Oke, untuk yang contoh kedua saya bacakan ya. Harga buku IPA itu 10.000 dan harga buku IPS 8.000. Setiap penjualan buku IPA memberikan keuntungan Rp1.000 dan buku IPS memberi keuntungan Rp750. Modal yang tersedia itu hanya 4 juta dan kapasitas tempat penjualan itu adalah 450. Nah, di sini sama, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut ya. Oke, langkah pertama berarti apa? Membuat tabel ya kan. Berarti kita buat dulu tabelnya. Oke, sini ya. Nah, keterangannya di sini ada buku IPA dan buku IPS. Buku IPA sama buku IPS gitu ya. Kemudian setelah itu ada harga. Nah, berarti tulis di atas untuk harga. Kemudian ini harga tadi ya. Keuntungan lah, keuntungan itu ada di paling belakang di sini. Keuntungan. Oke, kemudian selain itu ada lagi, nah ini kapasitas tempat penjualan. Ini berarti sama ya, daya tampung juga ini, daya tampung ya. Oke, kemudian di paling bawah ini ada jumlah. Oke, setelah itu kita baca kembali untuk harga IPA, buku IPA itu 10.000. Nah, tulis di sini, berarti untuk buku IPA harganya 10.000. Sedangkan buku IPS adalah 8.000. Nah, keuntungannya berapa? Untuk buku IPA itu adalah 1.000. Sedangkan buku IPS untungnya 750. Nah, kapasitas tempat penjualannya kan hanya 450 lah. Berarti kan ngisinya di sini, di jumlah daya tampungnya. Sedangkan ini kita isikan 1 masing-masing. Terus modal yang tersedia ini hanya 4 juta. Berarti ini di jumlah harga 4 juta. Oke. Nah, setelah itu ini kita misalkan lagi. Untuk IPA itu adalah X, sedangkan untuk IPS ini kita misalkan Y. Walaupun di soal kan tidak ada untuk permisalannya apa, tetapi kita bisa mengambil inisiatif untuk memisalkannya sendiri gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga setelah kita melengkapi tabel adalah menyusun modelnya, model matematikanya.
Oke, untuk yang pertama untuk harga ya, berarti kita mulai dari 10.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan modalnya 4 juta. Nah, kemudian kita bisa nyoret nolnya ya. Ini ada 3 gonjreng aja, ini 3 gonjreng lagi. Nah, ini gitu. Terus kita bisa menyederhanakan. Nah, kira-kira ini disederhanakan dibagi berapa? Dibagi 2 gitu ya. Nah, setelah dibagi 2, 10 bagi 2 itu berarti 5 X ditambah 8 dibagi 2 4 Y. Nah, tandanya ini sama ya, kurang dari atau lebih kecil dari 2000. Nah, itu model yang pertama. Yang kedua, daya tampung 1X ditambah 1Y ini sama, kurang dari sama dengan 450. Kemudian X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 lah. Ini berarti model matematikanya ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian yang keuntungan untuk apa? Nah, keuntungan ini namanya adalah fungsi objektifnya, nah, fungsi objektif, atau bisa disebut sebagai fungsi sasaran. Jika ada, untuk contoh pertama tadi kan tidak ada, ya berarti tidak sah. Tapi untuk contoh yang kedua, karena ada fungsi objektifnya, berarti kita tulis simbolnya adalah fx, y. Nah, ini tidak boleh disederhanakan. Kalau di sini 1000 sama 750 keuntungannya ya, berarti kita tulis apa adanya. Berarti 1000x ditambah 750y. Ini fungsi objektifnya. Ingat ya, tidak boleh disederhanakan. Khusus untuk fungsi objektifnya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan nanti ada latihan soalnya di buku modul kalian gitu ya. Oke, Pak Ali akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.